Baik, kita akan kembali kepada firman Tuhan yang akan kita terima ya. Tadi firman Tuhan sudah kita dengar sama-sama ya, bahwa carilah maka engkau akan mintalah engkau akan diberi, carilah maka engkau akan mendapat, dan kemudian ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita akan lihat janji Tuhan di dalam kehidupan kita apa saja. Ya, janjinya seperti ini ya, Bapak Ibu Saudara, kalau ingin tahu janji Tuhan itu apa. Yang pertama, firman Tuhan katakan mintalah apa saja. Contoh, kita akan lihat firman Tuhannya ya, supaya kita bisa tahu. Ini janji Tuhan buat kehidupan kita, supaya kita tahu. Ya, firman Tuhan yang kita akan baca di sini adalah di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, jikalau kamu tinggal di dalam Dia dan aku di dalam Dia, ya, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi firman Tuhan itu tinggal dalam kehidupan kita. Kita tinggal di dalam Tuhan. Mintalah apa saja. Ini apa saja ya? Mau apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerima. Ada syaratnya. Syaratnya itu adalah kita harus tinggal di dalam Tuhan, dan firman-Nya itu tinggal dalam kehidupan kita. Arti firman Tuhan tinggal dalam kehidupan kita adalah merenungkan. Ya, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya bahwa supaya dia tinggal, jangan cuma masuk kiri, keluar kanan. Tapi kita bisa terima firman Tuhan itu benar-benar tinggal dengan cara kita renungkan itu. Kita biarkan dia tinggal, maka hasilnya adalah mintalah apa saja. Ini janjinya ya. Saya tunjukkan beberapa janji supaya kita bisa terima ya. Kemudian janji yang kedua yang kita akan terima adalah, ya kita akan lihat, janji kedua adalah semua kebutuhan kita akan tercukupi. Jadi apapun yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan akan cukupi. Kita baca ayat firman Tuhannya di dalam, ya kita lihat sama-sama ya, ayat firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19. Filipi 4 ayat yang ke-19, firman Tuhan katakan, Allahku akan, ya dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat yang ke-19 ini di dalam terjemahan VMD, firman Tuhan mengatakan, Allahku sangat kaya dengan kemuliaan Yesus Kristus, ia akan memakai kekayaannya dalam Kristus Yesus untuk memberikan segala sesuatu yang kamu butuhkan. Ya, Tuhan itu sangat kaya. Dia akan memberikan apapun yang kita perlukan, keuangan, kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita. Tuhan akan berikan segala sesuatu karena Tuhan akan sangat kaya, akan memakai segala kekayaan dalam Kristus Yesus. Di dalam Tuhan Yesus kita akan dapatkan semuanya untuk memberikan kepada kita segala sesuatu yang kamu butuhkan. Ya, jadi apapun yang kita butuhkan, Tuhan akan memberikan kepada kita. Ini janji Tuhan buat kehidupan kita. Untuk supaya kita bisa lebih jelas terima di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19 ini. Mari kita akan lihat janji Tuhan yang ketiga. Sebelum kita akan masuk nanti ke poin-poinnya ya. Janji Tuhan yang ketiga adalah kita telah sembuh. Ini khusus untuk Bapak Ibu Saudara yang saat ini yang sedang ibadah baik di YouTube, di Zoom, yang saat ini sedang mengalami sakit. Ya, ini janji Tuhan buat kehidupan kita. Apa janjinya? Mari kita akan lihat sama-sama. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang 24 dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa. Dosa kita telah dipikul di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini janjinya. Apapun penyakit kita, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang mengalami sakit diabetes, sakit asam urat, sakit hipertensi, ya, sakit kanker, ya, sakit kolesterolnya tinggi dan sebagainya. Janji Tuhan buat kehidupan kita, kamu telah sembuh karena semuanya telah dipikul di atas kayu salib. Jadi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib ini memikul segala dosa kita, ya, dikatakan dosa kita dipikul, penyakit kita pun telah dipikul. Ini bilur-bilur ini adalah oleh luka-luka, ya, luka-luka
yang ada pada Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi luka-luka ini yang ada pada tubuh Tuhan Yesus ini menyembuhkan kita. Ini janjinya buat kehidupan kita, supaya kita terima janjinya. Tadi kita sudah sharing, ini janjinya tuh kepada kita. Tapi seringkali kenapa kita sudah dijanjikan sembuh, kita masih sakit? Apakah janji Tuhan kurang berkuasa ya di dalam hidup kita? Yang salah siapa? Janjinya atau kitanya? Ternyata tadi sudah jawab. Ada yang mengatakan karena kurang percaya akan firman Tuhan ini. Yang kedua, karena kita ya masih ada dosa dalam hidup kita sehingga kita belum terima janji ini. Ya mari kita akan periksa satu persatu mengapa janji Tuhan belum terjadi dalam kehidupan kita dan bagaimana caranya supaya kita bisa menerima janji Tuhan. Kita akan lihat. Cara yang pertama untuk kita bisa terima janji Tuhan, yang pertama adalah mari kita terima janji Tuhan itu dengan menggunakan iman. Iman adalah tangan, ya. Bapak Ibu Saudara perhatikan ini. Iman ini seperti tangan. Jadi kalau Saudara mau terima sesuatu, ya ini tangannya. Kalau kita tidak ada tangan, kita tidak akan terima janji Tuhan itu. Jadi untuk kita bisa terima itu, kita butuh tangan. Dan tangan untuk terima janji itu, yaitu iman. Ya, dengan iman kita bisa mengambil itu. Ya. Kita bisa mengklaim, kita bisa meminta, kita bisa meraih janji Tuhan itu. Supaya janji Tuhan itu bisa menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Mari kita akan lihat lebih dalam lagi dalam setiap ayat-ayat yang ada. Dikatakan apa? Ya ini iman ya, kita bicara soal iman. Firman Tuhan di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bapak Ibu Saudara lihat kata yang pertama adalah kecap. Yang kedua baru lihat. Ya, kecap di sini artinya apa? Kita belum melihat, tapi kita merasakan. Ya, di sini artinya mengecap adalah merasakan. Merasakan ini belum melihat, ini baru dikatakan lihat, melihat. Ya. Merasakan di sini artinya apa? Pakai iman. Di sini iman. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara belum melihat, rasakan dulu. Dikecap dulu, baru nanti akan melihat. Apa yang kita lihat? Betapa baiknya Tuhan itu. Ya, jadi ini kita harus bisa menggunakan iman kita. Merasakan dengan iman bahwa kita sudah terima apa yang kita doakan. Makanya Saudara kita akan lihat beberapa ayat supaya kita bisa lebih jelas lagi. Iman itu timbul dari mana? Ya, iman itu timbul dari pendengaran. Bapak Ibu Saudara saat ini kita sedang dengar firman Tuhan, ini akan menimbulkan iman di dalam hidup kita. Tapi pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Kristus. Jadi kita harus sering-sering dengar firman, agar apa? Supaya firman ini akan menimbulkan iman dalam kehidupan kita. Semakin banyak kita dengar firman, iman kita semakin apa? Semakin kuat. Semakin sedikit kita dengar firman, iman kita semakin lemah. Makanya bagi saudara, ibadah-ibadah jangan kita tinggalkan. Kita harus nantiasa terus beribadah supaya iman kita makin tebal, iman kita makin kuat. Sehingga iman kita tadi seperti apa tadi kita kembali, bahwa iman itu adalah tangan yang akan mengambil janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara harus bisa melihat ini bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Makanya Bapak Ibu Saudara, mari kita dengar firman. Saya Bapak Ibu Saudara kadang-kadang kalau malam, kalau mau baca mungkin tidak bisa baca sebanyak ayat yang saya akan baca. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Syukurnya apa? Di YouTube itu ada firman Tuhan yang bisa dibaca. Ya, karena iman itu timbul dari pendengaran. Makanya mendengar dengan cara kita membaca sendiri atau mendengar dengan media bantu seperti YouTube tadi yang akan membawa kita mendengar. Yang penting kan intinya mendengar supaya iman kita makin kuat. Ya, dengar ayat-ayat yang dikumpulkan jadi satu khusus untuk apa? Untuk kesembuhan. Khususnya untuk Bapak Ibu Saudara yang memiliki penyakit,
Ya, penyakit apapun Bapak Saudara saat ini sedang bergumul, kalau kita ingin sembuh, dengarlah firman-firman Tuhan yang bisa membawa kita kepada kesembuhan. Nanti saya akan bagikan linknya di grup jemaat untuk supaya Bapak Saudara yang mempunyai penyakit, dengarkan terus itu firman Tuhan tentang kesembuhan. Supaya apa? Supaya iman kita semakin kuat. Kalau iman kita semakin kuat, maka ini akan membuat kita meraih janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita melangkah lagi di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ini akan lebih jelas lagi Bapak Saudara ya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, definisi daripada iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat dalam terjemahan TSI. Dengan percaya penuh. Perhatikan ini, kata iman di sini dikatakan dengan percaya penuh. Bisa tidak percayanya cuma setengah? Tidak bisa, tidak bisa. Harus percaya penuh. Dengan percaya penuh artinya yakin kepada Allah bahwa apa yang kita harapkan pasti kita akan terima biarpun kita belum melihatnya. Wow, ini terjemahan bagus sekali Saudara. Saya dapatkan kalimat ini, saya semakin dibukakan lagi. Kalau kita baca terjemahan baru, ya kita baca seperti ini. Tapi ketika kita ingin lebih dalam lagi, kita bisa bandingkan dengan terjemahan-terjemahan yang lain. Dalam terjemahan TSI dikatakan dengan percaya penuh, tidak bisa setengah-setengah. Artinya kalau kita yakin kepada Tuhan bahwa apa yang kita harapkan apa? Kesembuhan. Kita harapkan apa? Diberkati. Pasti kita akan terima walaupun kita belum lihat. Itu iman. Jadi iman itu yang akan membuat kita bisa melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat. Ya, nanti saya akan tunjukkan kepada saudara ayat firman Tuhan supaya akan lebih jelas lagi. Ya. Jadi bagi saudara, iman itu yang akan membawa kita untuk kita bisa mengalami sesuatu yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ya, iman ini akan membawa kita mengalami sesuatu yang daripada Tuhan. Yang kedua adalah, ya bagaimana caranya untuk kita bisa terima janji Tuhan? Kita harus tahu yang kedua adalah Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tadi saya tanya kan, yang salah siapa? Janji Tuhan kah? Atau kitanya? Tadi kelompok yang dari istri saya, Pendeta Erik, sampaikan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Ya dan amin artinya tidak pernah salah. Artinya bahwa kita percaya saja. Kalau untuk terima janji, dibutuhkan apa? Percaya. Tadi iman yang pertama, yang kedua dibutuhkan apa? Dibutuhkan percaya. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Perhatikan dengan baik ayat firman Tuhan ini. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Nah, sama-sama kita baca, tidak usah hidupkan mic. 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Artinya apa? Artinya adalah, di sini kita lihat ya artinya ya. Artinya adalah Tuhan pasti menepati janjinya. Ya, Tuhan pasti menepati janjinya. Di sini artinya Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan kalau sudah janji pasti akan menepati janjinya. Sekalipun ada beberapa orang menganggapnya sebagai satu kelalaian. Itu mungkin Tuhan lupa sama saya. Tapi cuman itu apa? Ya beberapa orang saja. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Ya, Tuhan itu sabar terhadap kita. Karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya orang berbalik dan bertobat. Artinya apa? Ada dosa. Tadi ada yang mengatakan bahwa kenapa kita doa kita atau janji Tuhan tidak terjadi, karena ada dosa dalam kehidupan kita. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Artinya bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Seperti Bapak Ibu Saudara, saya kasih gambaran ya, bahwa contohnya kita membeli sesuatu, barang. Kita pesan online, ya, entah lewat apa gitu ya, Shopee, Tokopedia, atau apa semua, Lazada, atau apa Bapak Ibu Saudara pesan. Bapak Ibu Saudara sudah bayar produknya. Saya ingin tanya Bapak Ibu Saudara, ketika sudah dibayar,
Apakah kita sudah lihat barangnya? Belum, ya kan? Itu barang milik siapa kalau sudah dibayar? Milik kita. Ya. Kita bisa merasakan tidak barang itu ada? Ada. Kenapa belum ada? Lagi on the way. Lagi menuju kepada kita. Jadi seperti itulah. Ya, dibutuhkan kesabaran. Tadi ada yang mengatakan, iya, kenapa janji Tuhan tidak terjadi? Karena kita tidak sabar. Belum waktunya. Belum saatnya. Kita belum, tadi ada Ibu Siska mengatakan, nanti kalau cepat-cepat nanti jadi sombong. Belum waktunya. Ya. Jadi Tuhan itu tidak pernah tidak menepati. Tuhan pasti menepati janji. Seperti Tuhan berjanji kepada Abraham akan ada anak. Secara fisik, Sarah itu sudah mandul, tidak bisa melahirkan anak. Tidak bisa. Umurnya juga sudah 75 tahun. Mana bisa nenek-nenek melahirkan anak? Sepertinya Tuhan ini salah berjanji. Sepertinya Tuhan itu tidak mungkin akan bisa menepati janjinya. Tapi kalau Tuhan sudah janji, Tuhan pasti. Ya, ada kata Tuhan pasti di sini. Luar biasa, saudara. Tuhan pasti akan menepati janjinya. Cuman tergantung bagaimana kita. Apakah kita percaya atau tidak. Firman Tuhan katakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, perhatikan ini, apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan. Tadi saya katakan percaya itu tidak bisa setengah-setengah. Maka kamu akan menerima. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita tidak terima. Kenapa? Kita tidak penuh percaya. Kita masih kadang-kadang tadi, ya kalau Tuhan mau kasih, Tuhan kasihlah. Kalau tidak, ya tidak. Saya tidak mau minta. Kenapa? Nanti kalau saya minta, Tuhan tidak kasih, saya kecewa. Daripada saya kecewa sama Tuhan, saya kecewa sama gereja, saya kecewa sama pendeta, lebih baik saya tidak usah minta. Makanya Tuhan katakan sampai sekarang kamu belum meminta. Kenapa kita belum meminta? Karena kita takut kecewa. Kenapa bisa demikian? Karena seringkali kita berdoa, mungkin pernah kita doa Tuhan tidak jawab. Yang salah di sini bukan janjinya, yang salah di sini bukan firman Tuhannya, tapi mungkin kita percayanya tidak penuh. Kita masih suka melihat keadaan. Ya, kita suka lihat keadaan. Kita suka lihat situasi. Sehingga kadang-kadang ini yang membuat Petrus tenggelam. Tidak penuh kepercayaan sehingga dia tidak lagi bisa berjalan di atas air. Jangan lihat keadaan, wahai saudara. Kalau kita lihat keadaan, kita tidak akan terima. Janji Tuhan kita akan diberkati penuh. Tapi Tuhan ini kan COVID, Tuhan. Ini kan PPKM. Ya kalau kita lihat keadaan, kita tidak akan bisa terima. Tadi firman Tuhan katakan, apa saja yang kamu minta. Mintalah apa saja. Wah, ini janjinya. Minta apa saja, Tuhan? Iya, minta apa saja. Waduh, apa ya, saya berani tidak yang meminta. Kadang-kadang kita tidak berani meminta karena kita tidak punya kepercayaan yang penuh. Ini penting sekali. Penuh percaya ini sesuatu yang mendasari kita akan menerima janjinya. Kita tidak bisa terima janjinya kalau kita tidak percaya penuh. Mari kita belajar. Percaya penuh itu kita perlu latihan, tidak bisa langsung. Kita perlu latihan, bagi saudara ya. Kita akan lihat poin yang ketiga. Ya, poin yang ketiga. Bagaimana caranya untuk terima janji Tuhan? Ya, tadi ada yang mengatakan kan, karena dosa. Cara yang ketiga untuk kita terima janji Tuhan adalah kita harus hidup benar. Maka doa kita akan sangat besar ya kuasanya. Doa kita ada kuasa, ada. Tapi apakah kuasanya itu sangat besar? Belum tentu. Yang membuat kuasa doa ini sangat besar adalah kita harus hidup benar. Hidup benar ini artinya kita harus hidup dalam kebenaran, jangan hidup dalam dosa. Dosa yang akan membuat, ya, ini saya katakan ya, ini dosa akan membuat doa kita tidak berkuasa.
Jadi dosa ini akan membuat doa kita tidak berkuasa. Kuasanya tidak ada karena dosa. Makanya jangan kita ada dosa, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita hidup benar? Ya kita taati apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari kita baca ayat firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Perhatikan dengan baik. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi kalau Bapak Saudara ingin sembuh, harus ada pemberesan, ya, pemberesan akan dosa. Saling mendoakan di sini artinya kita tidak bisa sendiri. Kita butuh orang lain yang support kita, mendoakan kita. Ada hamba Tuhan, ada teman, ada klik leader, ada siapapun yang bisa saling mendoakan. Mengaku dosa di sini pemberesan. Kadang-kadang ada banyak orang belum sembuh-sembuh karena apa? Belum pemberesan. Kalau ingin sembuh, adakan pemberesan. Doa, ya, doa orang benar. Ya, di sini kita kadang-kadang tidak menggarisbawahi ini, ya. Saya ingin kita garisbawahi doa orang benar. Di sini doa orang benar ini saya kasih tanda, ya, supaya saudara bisa lihat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Jadi kata yakin di sini tadi keyakinan penuh, ya. Bapak Saudara masih ingat tadi? Didoakan sangat besar kuasanya. Ya. Saya begitu kagum dengan firman Tuhan. Kita selama ini cuma dengar sekilas, tapi ketika kita melihat kata demi kata, kita akan melihat bahwa mengapa selama ini doa kita tidak besar kuasanya. Karena kita belum menjadi orang benar. Karena kita belum menjadi orang benar, makanya doa kita belum besar. Karena orang benar ini yang ketika orang benar berdoa, maka itu akan menghasilkan kuasa yang besar. Ya, kita sudah dibenarkan oleh apa? Ya, oleh firman Tuhan. Telah memandikan kita, menguduskan kita. Kita menjadi benar oleh apa? Karena iman kita dibenarkan. Sehingga tidak ada lagi tuduhan, tidak ada penghakiman dan sebagainya. Ya, makanya saudara, kita lihat ini. Kita akan lihat bagian terakhir. Kenapa doa-doa kita atau apa yang kita dijanjikan Tuhan belum menjadi kenyataan? Salah siapa? Ya, karena kita tadi, ya, yang pertama tadi dikatakan bahwa kita belum menerima karena kita belum meminta. Ya, kita belum menerima karena kita tidak punya iman. Kemudian kita tidak percaya. Ya, yang ketiga karena kita belum hidup dalam kebenaran. Ya, tadi firman Tuhan katakan kita belum hidup dalam kebenaran. Yang keempat kita lihat. Satu kali murid-muridnya mereka berdoa untuk mengusir setan. Tapi setannya tidak mau pergi. Kemudian Tuhan Yesus berdoa. Saat itu satu kali setannya pergi. Kemudian saat semua orang sudah pergi, cuma murid-murid sama Tuhan Yesus saja, murid-murid tanya sama Tuhan Yesus. Apa rahasianya Tuhan Yesus? Kenapa sama Tuhan Yesus setannya baru mau pergi? Kemudian Tuhan mengatakan, jenis ini hanya bisa dengan doa dan puasa. Kadang-kadang kita sudah berdoa, kita sudah beriman, kadang-kadang kita sudah meminta, kok belum terjadi, ya? Kadang-kadang Tuhan mau kita berdoa dan berpuasa. Puasa di sini artinya merendahkan diri. Ya, kita merasa tidak mampu. Ya, di sini merasa tidak mampu. Ini arti daripada puasa. Kita merasa tidak mampu. Kita butuh. Ya, kita butuh apa? Kita butuh campur tangan Tuhan. Ya, kita butuh campur tangan Tuhan di dalam hidup kita, ya. Supaya Tuhan itu bisa mengenapi janjinya dalam hidup kita. Ini arti daripada puasa. Kalau Bapak Ibu Saudara belum terima janjinya, mari berdoa dan berpuasa. Kita lihat ayat firman Tuhan ini. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus datang
Dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Saya sudah berdoa Tuhan, saya sudah menghardik setan, kenapa belum bisa-bisa? Ya, kemudian Tuhan jawab, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Seringkali janji Tuhan belum menjadi kenyataan dalam hidup kita karena kita kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah. Ya, takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Bapak Ibu Saudara, biasakan puasa seminggu sekali paling tidak minimal. Untuk apa? Untuk melatih diri. Untuk membawa pergumulan kita yang saat ini kita belum dijawab. Ya, mungkin kita sudah berdoa, Tuhan kenapa penyakitku ini belum bisa pergi dalam hidupku? Sudah saya doa, ya, saya sudah klaim janji Tuhan, karena belum. Mungkin seperti ini, jenis ini belum bisa kalau kita tidak dengan doa dan puasa. Tapi bagaimana Tuhan, kalau saya puasa nanti saya tambah sakit? Jangan takut, saudara. Tidak ada orang puasa langsung mati. Justru dengan cara dia puasa, ada yang dinamakan dengan autopagi. Autopagi itu apa? Autopagi adalah satu jenis sesuatu dalam tubuh kita yang akan memakan sel-sel penyakit. Ya, sel-sel penyakit, ya, sel-sel mati itu akan dimakan. Orang semakin dia puasa, semakin bukan tambah drop, tambah sehat, tambah kuat dan sebagainya. Ya, jadi jangan cari alasan ya kalau kita tidak puasa karena ini dan sebagainya. Jadi, bagi saudara, ini kita perlu terima dengan baik. Yang terakhir saya ingin sampaikan kepada bagi saudara, ya, kita lihat ini. Jika janji Tuhan tidak terjadi dalam hidupmu, bukan karena Tuhan ingkar janji. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tadi ada yang mengatakan kan, janji Tuhan adalah ya dan amin. Percayalah, berdoalah dengan sungguh, percaya penuh. Ya, ini di sini percaya penuh. Kemudian berdoalah dengan sungguh. Hiduplah dalam kebenaran. Maka janji Tuhan akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Mari bagi saudara, saya berdoa bahwa firman Tuhan pada hari ini mengajar kepada kita sesuatu supaya setiap kita ya bisa menerima janji Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji dalam kehidupan kita. Janji Tuhan ya dan amin. Ya, ada lagunya kan? Ku percaya janjimu ajaib. Ya, kita harus percaya janji Tuhan itu ajaib. Kalau belum terjadi, kita koreksi dulu diri kita. Apakah kita kurang percaya? Apakah kita kurang berdoa? Apakah kita belum sungguh-sungguh? Apakah kita masih hidup dalam dosa? Kita belum hidup dalam kebenaran? Apakah kita belum berpuasa? Kita cek kita punya diri. Nggak mungkin janjinya itu tidak terjadi. Tuhan kalau janji pasti akan digenapi. Tinggal bagaimana kita yang percaya dan kita akan terima janjinya. Ya, kita percaya dengan sungguh bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan yang akan menggenapi segala janjinya. Mari bagi saudara kita terima janji Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Kami sudah terima firman Tuhan, bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhanlah yang akan menggenapi. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajar kepada kami, untuk kami belajar untuk tidak melihat situasi keadaan. Kami tidak ingin supaya setiap kami janji Tuhan itu seperti dongeng atau seperti sesuatu yang Tuhan akan mengingkari. Kami tidak mau percaya itu. Kami mau percaya penuh bahwa kalau Tuhan janji kepada kami, janji tentang kesehatan kami, oleh bilurnya kami sudah disembuhkan, itu akan terjadi. Bapak Ibu Saudara yang sakit saat ini, percayalah, oleh bilur atau luka-lukanya kita sudah jadi sembuh. Bagi saudara yang punya masalah keuangan saat ini, percayalah bahwa Tuhan menurut kekayaannya akan memenuhi segala kekurangan bagi saudara hari ini. Bapak Ibu Saudara yang butuh apa, firman katakan, mintalah apa saja.
maka percayalah bahwa kamu sudah terima. Percaya penuh, dengan iman yang penuh, kami sudah terima. Kamu berdoa buat jemaat Tuhan, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Biarkan saat ini apapun pergumulan mereka tidak membuat mereka ragu terhadap janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin dalam hidup kami, dalam hidup jemaat Tuhan. Ajar kami untuk percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin.